adik-adik. Halo. Wah, hari ini hari Minggu loh adik-adik. Nah, kita mau ngapain sih hari ini? Pasti pada memuji Tuhan ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk, mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, berkati juga penyembahan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita suka yel-yel Shining Kids yuk. Siap ya, Shining Kids-nya dipimpin oleh Dede Aira. Shining Kids. Yes! Shining Kids. Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semua adik-adik Shining Kids. Apa kabarnya? Wah, udah lama nih Kakak Yuni gak ngeliat adik-adik secara langsung ya. Kangen juga nih Kakak Yuni. Oh iya, tadi kan adik-adik udah memuji, udah menyembah Tuhan bersama kakak Grace, kakak Murni, dan Dede Aira. Nah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh lagi memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa ya Tuhan melakukan segala firman-Mu yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kakak Yuni mau tanya dulu nih. Hayo, siapa yang tiap hari tuh bangun pagi? Ayo siapa? Karena sekarang gak sekolah, pasti ada yang bangunnya siang, ya kan? Nah, Kakak Yuni mau tanya lagi nih. Siapa di antara adik-adik yang kalau bangun tidur, bangun nih melek mata, langsung cari HP-nya, kan? Terus ada yang cari mainannya, terus ada yang cari makanan. Ayo siapa yang bangun tidur langsung cari HP, cari mainan, cari makan? Angkat tangan, ayo. Wah, perlu bertobat ya. Nah, harusnya pagi-pagi itu setelah bangun tidur, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, adik-adik harus berdoa dulu, terus membaca Alkitab. Baca Alkitabnya gak usah banyak-banyak, cukup 1 pasal aja. Kalau misalnya adik-adik terburu-buru, ya 1 pasal aja setiap hari. Nah, kalau misalnya adik gak ngerti, gak apa-apa. Yang penting kita tetap baca Alkitab ya adik-adik ya. Nah, pagi-pagi kita harus duduk diam dulu, berdoa dulu kepada Tuhan. Nanti baru setelah itu kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Hayo, kenapa harus seperti itu? Nah, Kakak Yuni punya ilustrasi ya. Adik-adik nanti lihat ilustrasi Kakak Yuni ya. Nah, Kakak Yuni punya ilustrasi adik-adik. Ini ada gelas, ada sebotol Yakult, beras, sama penutup. Nah, gelas ini Kakak Yuni ibaratkan hidup kita. Lalu Yakult ini kita ibaratkan Tuhan Yesus. Dan beras ini Kakak Yuni ibaratkan hobi kita, terus kesukaan kita, kegiatan kita sehari-hari. Dan ini tutup buat kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik mengutamakan hobi, mengutamakan main gadget, mengutamakan kumpul-kumpul dengan teman-teman, terus mengutamakan apa ya, yang lain-lain, nonton film lebih banyak, nonton Korea drakor lebih banyak, dan terakhir Tuhan Yesus yang dimasukin. Akibatnya apa adik-adik? Ya, hidup kita akan berantakan. Hidup kita akan susah diatur. Ya adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik, lalu baru hobi adik-adik main game, terus nonton Korea, dan
hidup yang lain-lain, kegiatan lain-lain, maka hidup adik-adik akan lebih teratur dan bisa ditutup. Itu ya ilustrasinya adik-adik, paham ya? Nah, adik-adik kan sudah tahu tadi kan ilustrasi Kakak Yuni. Gelas ini seperti hidup adik-adik. Nah, beras ini tadi seperti apa? Iya, ini hobi kalian ya. Terus HP kalian yang suka nonton drakor, yang suka ke mall. Nah, Yakult tadi diibaratkan sebagai Tuhan Yesus. Nah, tadi kan Kakak Yuni udah ilustrasi. Kalau kalian lebih mementingkan HP kalian, gadget kalian, game kalian, atau pergi main dengan teman-teman yang sering seperti itu, tapi tidak mengutamakan Tuhan Yesus, apa jadinya? Wah, pasti hidupnya kacau. Nah, begitu juga kalau kita pagi hari, kita bangun tidur, langsung kita melakukan aktivitas. Pernah nggak adik-adik? Pagi-pagi kita udah diomelin sama mama. Pagi-pagi kita udah merasa kesel sekali. Sampai siang, aduh salah semua, mau ngelakuin ini salah, mau ngelakuin itu salah. Teman ngomong sedikit aja yang bikin kita jadi tersinggung, jadi marah, jadi kesel sama temen. Karena apa? Karena pagi-pagi kita tidak duduk diam dan berdoa. Seharusnya kita setiap pagi, setiap bangun tidur, kita harus duduk di bawah kaki Yesus, berdoa. Pertama apa? Mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri, mengucap syukur buat nafas yang Tuhan beri. Mahal lu adik-adik, nafas itu. Pernah nggak ngelihat adik-adik di rumah sakit? Entah orang tua, entah kakek atau nenek yang dipasang infus di sini, ya kan? Pasang selang di sini. Itu bayar lu adik-adik. Kan mahal lagi itu. Sekarang dengan kita nih yang sehat, yang kita bisa menghirup udara itu dengan gratis. Itu berkat siapa? Berkat Tuhan. Nah, adik-adik, lebih dari itu, makanya kita pagi-pagi itu harus berdoa. Pasti deh, coba kalian lakukan. Kalau misalnya adik-adik bangun tidur, berdoa, meminta pimpinan Tuhan, meminta damai sejahtera dari Tuhan, dan mengucap syukur. Wah, pasti sepanjang hari itu, Kakak Yuni yakin penuh dengan sukacita, penuh semangat, ya kan? Pokoknya kalau di dalam Tuhan Yesus pasti ada sukacita, ada kedamaian. Nah, adik-adik mau ya sekarang kita mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada HP kita, daripada gadget kita, daripada mainan-mainan kita. Nah, seperti yang tertulis di Alkitab. Ayo adik-adik, kita baca ya. Nah, Kakak Yuni ambil dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kayuni ulangin ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Nah, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan jiwa kita, dan akal pikiran kita. Dan itu artinya setiap pagi kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan hidup kita supaya sehari itu dipimpin oleh Tuhan. Nah, seperti juga kayak bangsa Israel. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab di Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ayo berapa hari? 40 jam ya?
Atau 40 hari? Atau 40 tahun? Nah, pasti itu 40 tahun. Nah, adik-adik bayangin kan di padang gurun selama 40 tahun. Tapi coba penyertaan Tuhan luar biasa. Ya kan? Mereka memasuki tanah Kanaan gak mudah loh adik-adik. Ya kan? Mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang mendiami daerah-daerah yang sekitar Kanaan supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, bangsa Israel ya kan melalui nabi-nabinya, lihat, pertama yang dilakukan adalah selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak kami menyerang bangsa ini? Tuhan, bolehkah kami menduduki bangsa ini? Kan kalau Tuhan bilang oke, lalu bangsa Israel mulai menyerang dan hasilnya mereka menang dalam perang itu. Ya kan? Dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel tidak bertanya kepada Tuhan, tidak menanyakan, ini boleh nggak? Ini itu boleh nggak menyerang ini? Lihat, bangsa Israel menyerang sendiri dan hasilnya kalah. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama gak ada yang terlambat ya adik-adik gitu. Jadi sekarang kalau setiap pagi Kakak Yuni mau adik-adik pas bangun tidur jangan cari HP-nya dulu ya, jangan cari mainannya dulu atau cari makanannya. Ya kan? Aduh mama aku lapar nih pagi-pagi nih, langsung turun ke bawah ke meja makan. Jangan ya adik-adik, tapi luangkan waktu kita sedikit aja buat duduk di bawah kaki Tuhan Yesus sedikit aja. Nanti kalau misalnya tiap hari adik-adik berdoa di pagi hari, mungkin hari ini cuma 2 menit, besok tambah 5 menit, besok tambah lagi 15 menit, naik semakin hari semakin naik. Coba kita praktekkan ya, pasti lihat deh. Penyertaan Tuhan buat adik-adik begitu luar biasa, ya kan? Sekolahnya juga luar biasa karena dipimpin Tuhan, karena kita lebih mendahulukan Tuhan di pagi hari ya adik-adik ya. Nah, sekarang ayo Kakak Yuni mau melihat kesungguhan adik-adik untuk pagi-pagi berdoa. Nah, nanti kita lihat perubahan adik-adik, pasti ada perubahan, pasti setiap hari ada sukacita, pasti setiap hari ada damai sejahtera. Nah, adik-adik sekarang ayat hafalan minggu ini Kakak Yuni ambil dari Matius 22 ayat 37 tadi ya. Adik-adik boleh dihafalkan. Nah, nanti dikirim ke kakak-kakak pena ya adik-adik. Oke, begitu aja firman Tuhan pada pagi hari ini buat adik-adik. Kakak Yuni tunggu komitmen adik-adik untuk bangun tidur mencari dahulu Tuhan sebelum kita berkegiatan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.